Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita hampir di pertengahan bulan Ramadan. Di malam 17 Ramadan kita biasanya kemudian mengingat kembali peristiwa nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di situ Allah menurunkan Al-Quran. Hadirin, memang Ramadan itu sangat identik dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam, jalan hidup, pandangan hidup. Artinya kalau Al-Quran sebagai pandangan hidup, semua aktivitas, semua pikiran, semua ukuran kehidupan itu adalah Al-Quran sebagai patokannya. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, pandangan hidup, maka ketika kita melihat sesuatu yang seakan-akan baik tetapi itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita kemudian segera menyesuaikan diri dengan mengikuti Al-Quran. Hadirin, apalagi kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak, terutama membaca Al-Quran. Rasulullah SAW dalam riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa setiap hari Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Adalah Rasulullah SAW setiap hari didatangi malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Fayudarisuhu Al-Quran. Kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril saling tadarus. Artinya Nabi kita Muhammad SAW membaca Al-Quran kemudian disimak, dikontrol oleh malaikat Jibril. Ini tentu kemudian para ulama mengambil kesimpulan ini semua dilakukan, ini semua merupakan kontrol dari malaikat Jibril agar jangan sampai Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu kemudian keliru, ada yang lupa, ada yang terselip, ada yang
belum masuk dalam urutan Al-Quran. Bahkan lebih jauh para ulama Ummul Quran kemudian berkesimpulan bahwa dengan datangnya malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan itu sekaligus sebagai tauqifi, artinya bahwa urutan Al-Quran, urutan ayat Al-Quran, urutan surat Al-Quran, susunan Al-Quran itu adalah tauqifi, benar-benar sudah dari sononya, dari Allah langsung melalui malaikat Jibril, bukan atas otak-atik dari Rasulullah SAW. Hadirin, dalam Al-Quran surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Hadirin, terlihat ada ketidaksamaan dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, padahal malam Lailatul Qadar Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita turunnya malam Lailatul Qadar adalah 10 hari di akhir Ramadan. Tetapi semua ahli sejarah menyepakati bahwa turunnya Al-Quran pertama kali adalah pada malam 17 Ramadan. Sekali lagi ini terlihat ada sesuatu yang berbeda. Kira-kira mana yang lebih benar? Apakah Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan ataukah di akhir Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar? Ketika pertanyaan ini disampaikan kepada Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah SAW, Ibnu Abbas kemudian menjawab bahwa memang benar Al-Quran itu pertama kali turun 100%, 30 juz turun utuh dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, langit bumi pada malam Lailatul Qadar. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itulah Allah menurunkan Al-Quran penuh utuh 30 juz Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, langit bumi. Baru ketika pada tanggal 17 malam 17 Ramadan itulah kemudian Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur pertama kali kepada Rasulullah di Gua Hira dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kalau demikian keterangan dari Ibnu Abbas, maka jelas tidak ada perbedaan antara pendapat ahli sejarah dan apa yang disampaikan, yang diterangkan dalam Al-Quran. Karena memang proses turunnya Al-Quran itu melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap penuh 30 juz, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian tahap berikutnya berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh Rasulullah, diturunkan pada malam 17 Ramadan. Hadirin, dalam kesempatan ini saya mengajak pada diri saya sendiri agar kita dalam Ramadan ini membiasakan diri membaca Al-Quran. Karena semua tentu kita sudah paham bahwa pahala membaca Al-Quran sangat besar. Orang yang membaca Al-Quran pahalanya dihitung per huruf. Alif Lam Mim itu dihitung 3 huruf, maka pahalanya menjadi 3 kebaikan, lalu kemudian dilipat gandakan 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Siapa yang membaca Al-Quran
satu huruf saja maka akan diberi pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapat pahala 3 kebaikan, dan 3 kebaikan itu dilipat gandakan 10. Hadirin, itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap amal kita anak Adam ini maka akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, hadirin, di luar Ramadan 10 kali satu huruf, maka dalam Ramadan boleh jadi akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Ini tentu merupakan motivasi yang sangat besar agar kita semangat dalam membaca Al-Quran, khususnya di dalam bulan Ramadan. Aqulu qali astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairil nasar. Hadirin, Imam Nawawi mengingatkan, memberikan panduan kepada kita ketika membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, ketika kalian membaca Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran itu seakan-akan difirmankan langsung Allah di hadapanmu. Dengan kata lain, kalau kalian membaca Al-Quran, maka jadikan dirimu seakan-akan ngomong langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan dirimu sebagai hamba yang tunduk di hadapan Al-Quran. Fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu, dan jadikan dirimu lemah di hadapan Al-Quran. Itulah hadirin pesan dari Imam Nawawi ketika kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menghafalkan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa qira'atil qur'ana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.